Halo Nurul, apa kabar? Halo Bu Ayu, apa kabar? Keluarga Nuju Bulan. Apa kabar keluarga Nuju Bulan? Dimanapun kamu berada, apakah ada yang di Bali sama seperti aku? Nurul, kamu kabarnya gimana? Kabarku baik, alhamdulillah. Tapi anak-anak lagi pada sakit ya. Abis sakit, Hmm, anak aku dua. Kakaknya udah agak sembuh, udah mulai sekolah. Terus adiknya sekarang lagi sakit, lagi nggak sekolah. Kalau kamu gimana kabar anak-anak di sana? kabar aku baik-baik saja, agak lelah minggu ini. Masih Wah, beradaptasi dengan beradaptasi sama jam mulai sekolah anak-anak karena kan baru tahun ini ya anak aku mm-mm. sekolahnya offline. Ada teman aku, ada Coach Adel lah. Kita bisa nih kapan-kapan undang Coach Halo, Adel untuk IG oh Live. boleh, boleh, boleh. Wah, jadi di prospek ini Coach Adele Iya bener untuk ya. Untuk IG Live di untuk ngobrol acara bareng ibu. selanjutnya. Betul. Oke, Bali gimana cuacanya? Bali aman, cerah, ceria. Cerah Cerah ceria ceria. tetap panas tapi seru. Tetap Nah, ceria tapi Nurul, seru. Oke. Ya, kita bulan hari ini ini udah masuk ke episode berapa ya? Entah ke berapa ya. Kita udah mau kayaknya hampir 2 tahun ya, ke Nurul. 27. Iya, sudah Uh-uh. lebih, sudah lebih. Sudah lebih gitu. Terus kita Su- udah banyak ngebahas per masalah peribu-ibuan. Mm-mm. Masalah peribu-ibuan, Betul. perbalitaan, peranak-anakan. Bulan lalu mungkin aku mau ngingetin lagi nih ke keluarga Nuju Bulan, kalau bulan lalu Mm-mm. nggak sempat nonton kita, Cila. Kamu masih bisa ngelihat nontonin episodenya Ngobrol Bareng Ibu di YouTube channelnya Nuju Bulan Studio ya. Bulan lalu itu kita ngebahas tema apa cara 7 tips aman anak di sekolah gitu. Jadi ada tips-tips gimana sih kan kadang untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya baru tahun ini sekolah sama kayak anak aku mungkin agak resah, bingung gimana ya anak aku aman nggak ya di sekolah, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, kamu bisa lihat nih episode Ngobrol Bareng Ibu bulan lalu di YouTube channelnya kita. Gitu ya Nurul ya. Kalau bulan ini kita Betul. mau bahas apa? Bulan ini kita mau ngebahas mengenai perboboan, tapi perboboan terkait anak pastinya ya, anak balita, di mana keluarga Nuju Bulan pastinya usia anak-anak yang dipunyai kurang lebih umurnya sepantaran nih, kayak aku sama Bu Ayu ya, dari yang bayi sampai sekitar mungkin 5 tahun. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah kendala yang biasanya orang tua hadapi ketika mau menidurkan anak. Banyak nih dari cerita teman-teman aku ataupun cerita dari komunitas keluarga Nuju Bulan yang berbagi ininya ya, berbagi kendala-kendala mereka tentang cara menidurkan anak. Katanya super challenging. Ada yang neneknya nggak mau lepas-lepas, ada yang udah dibacain buku, mati lampu, masih tidur-tidur. Kalau anakku nih, terutama yang nomor satu, justru aku ngerasa lebih susah nidurinnya nih Bu Ayu, karena anakku yang nomor satu walaupun usianya sudah bukan batita ya, bahkan udah TKB sekarang, itu dia tuh masih, aku masih menemukan kendala sih untuk menidurkan dia ya, kayak dia tuh lampu udah mati, suasana suasana tuh udah bobo banget ya, udah pakai aromaterapi segala macem, ngomong mulu. Padahal kita tuh sebelum tidur punya rutinitas kayak baca buku dulu atau ngobrol dulu ya. Dan rutinitas itu padahal aku udah bangun tuh sekitar 30 menit sebelum bobo. Tapi tetep loh dia tuh kayak justru saat dia mau tidur baru dia mau bercerita kayak aku di sekolah gini-gini loh, teman aku gini, ibu guru tadi ngomong gini-gini gitu. Jadi kok pas dia mau tidur malah lagi aktif-aktifnya ya. Kalau aku kendalanya itu. Kalau anakku yang kedua sih kayak belum terlalu menemukan kendala karena mungkin masih nenen ya. Jadi kayak lebih gampang ditidurin gitu. Kalau Bu Ayu gimana? Kamu punya kendala nggak? Nidurin Kelana nih yang Uh, sebenarnya umurnya juga seanakku ya, semarti iya 5 tahun benar. lebih. Sebenarnya sih kalau anak aku untuk tidur malam sih nggak ada kendala karena mungkin aktivitas siangnya udah dia lumayan aktif anaknya nggak bisa diem jadi Hmm, malam kalau udah ngantuk ya udah dia tidur aja sendiri cuma emang dia hmm. tidurnya masih sama kami nih masih belum bisa berpisah dari belum Masih bisa co-sleeping. diarahin ke belum bisa diarahin ke kamarnya sendiri jadi dia masih tidur sama Hmm. kami yang pertama sih itu terus paling kendalanya tidur siang sih susah banget buat tidur siang. Padahal kan kalau dia Sama, bisa sama, tidur sama. siang,
Kalau anak-anak bisa tidur Kita siang, bisa ibunya kan ngapa-ngapain juga ya bisa di tidur rumah. siang. Bisa tidur siang, bisa beres-beres, bisa nonton Betul. apa gitu ya. Korea Kayak ya, gitu kan. bisa buka laptop gitu. Betul, Iya, betul. biasanya kan jadi ibunya bisa lebih produktif nih kalau anaknya bisa tidur siang, tapi itu susah Anak-anaknya bobo. banget gitu. Maka padahal udah Nah, dikasih kegiatan yang capek, yang apa tetep loh, tetap matanya gitu terang tetep. benderang, justru orang tuanya yang Mm-mm. capek ya, gitu. Benar, Nah, benar, benar banget. karena karena melihat nih fenomena si anak-anak susah tidur ini ya, kok semakin gede semakin susah bobo gitu ya. Ternyata kita edisi hari ini, edisi sekitar ke-27 atau 28 nih ya, maaf ya, nanti aku update di caption. Kita punya tamu spesial ya, Bu Ayu. Ya, yang akan ngebahas mengenai 7 tips atau cara menidurkan balita. Kayak- Nah, dari siapa Bu Kayaknya Ayu? Boleh sambil tamu aku kita accept ya, bintang Iya, tamu kita tamu hari kita ini. kayaknya udah ada di pojokan sana, udah nunggu. Nah, buat ibu-ibu, mungkin ada yang kesulitan nidurin anak pada saat malam atau siang, kayak aku sama Nurul. Nah, kita bisa dapetin tips yang emang datang dari ahlinya nih. Jadi di sana udah ada Ibu Giovanni atau Gio. Hai Gio. Hai. Bu Nurul dan Bu Ayu. Makasih Apa ya kabar undang. Bu Gio? Bu Gio nih domisilinya di Bali juga Yes, ternyata. betul. Makasih ya udah mau diundang ke ngobrol bareng Ibu. Iya, thank you juga ya Bu Nurul sama Bu Ayu karena udah buat sesi ngobrol bareng Ibu ini. Aku Ya. excited banget sama sesi ini dan kayaknya aku juga kemarin sempat lihat-lihat. Heeh. Oke. Nah, Gio, tadi aku sama Nurul udah sekilas ngobrolin soal perboboan anak-anak kita nih. Jadi kalau Nurul punya kendala di tidur malam sama anak pertamanya, kalau anakku nggak hampir susah, nggak hampir sih ya, jarang banget deh bisa tidur siang gitu. Kalau nggak dia benar-benar lagi capek banget kayak gitu. Nah, ini kan nggak cuma dialamin sama aku sama Nurul ya, kayaknya sama hampir semua ibu-ibu yang punya balita deh. Kayak gitu. Betul. Permasalahannya ini aja, kalau nggak MPASI aja gitu ya. Kalau nggak soal makanan aja kayak gitu kan. Nah, Gio, nih kok kamu seru banget. Aku tuh ya, Nurul, kita pas pertama kali Betul. lihat account-nya Gio ini, oh ternyata ada ya sleep consulting gitu ya. Ada ya ternyata gitu. Kok menarik banget sih awal mula kamu tertarik Profesinya sama ya. profesi ini, gimana, ceritain dong, Gio. Oke, so mungkin aku kenalan dulu ya sama keluarga 7 bulan di sini. So, halo ibu-ibu, aku namanya Giovanni dan aku juga ibu dari Mbak Tita. Jadi anakku sekarang usianya 2,5 tahun. Nah, yang bawa aku buat jadi sleep consultant itu awalnya memang dari pengalaman sendiri, kesulitan nidurin anak waktu dia baby. Padahal even kita direct breastfeeding saat itu, tapi ya maksudnya masih kebangun-kebangun beberapa kali dan itu kayak it takes so much on my mental health. So jadi ya udah kayak waktu itu aku decide kalau kayaknya nggak bisa lagi kayak gini, apalagi itu awal-awal pandemi ya. Jadi kan kita juga kayak parno apa Betul. semua keluarga kurang tidur karena ngeronda buat jagain satu anak tidur. Betul, betul. So dari situ aku mulai sleep training anak aku dulu sih. And then aku ngerasa kayak maksudnya setelah anak aku bisa tidur sepanjang malam itu benar-benar damai banget rasanya hati ya. Iya langsung kayak karena sering banget pas aku lagi nidurin anak buat tidur gitu untuk tidur siang, tidur malam, aku tuh kayak sering banget kayak mikir kayak gini, aduh coba aja dia tuh kalau aku maksudnya keluar gitu 20 menit aja 30 menit aja bisa nih nyelesain cucian, bisa nih nyiapin MPASI-nya gitu. Betul, betul. Jadi kayak aduh kok kalau dilepas dari neneknya ya dia nyariin ya kan, tapi kan kita tahu juga kayak maksudnya tidur juga penting buat Betul. dia gitu loh, apalagi anak-anak itu lebih dari setengah harinya, lebih dari setengah hidupnya itu kan sebenarnya waktunya buat tidur. So aku kayak ngerasa kayak kayaknya ini tuh penting banget deh, kalau enggak kenapa sampai dia punya kebutuhan itu lebih dari setengah hari, lebih dari 12 jam buat tidur gitu loh. Dan aku cari tahu, terus akhirnya ya singkat cerita aku ketemu ternyata ada soal sleep training, terus kayak
oh ternyata ada caranya nih, dan ternyata kayaknya banyak deh yang butuh pendampingan seperti ini. Karena kayak Hmm, aku tanya waktu di masa-masa itu, aku tanya kiri kanan kan, kayak sampai umur berapa ya anak bakalan apa butuh kita buat tidur, sampai umur berapa sih harus hmm, diminum kayak gitu-gitu kan. ya. And then udah singkat cerita aku ambil sertifikasi, dan ya sekarang ini ternyata jadi karir baru aku. Seru ya. Yeay. Dan akhirnya dengan kamu belajar hal itu pun mungkin ada banyak ibu-ibu yang terbantu ya, karena jadi Ya, yang tadinya Betul, bingung gimana sih ini cara nidurinnya, jadinya kan bisa konsultasi ke kamu. Jadi kamu ngebantu ibu lain juga kan. Kayak ya itu gitu. itu emang Nah, emang mm-mm, ide pertama. Itu emang ide pertama aku kayak bangun Tiduration Sleep Consulting ini, karena memang eh, aku ngerasain impact positifnya nih waktu anak aku bisa hmm, tidur, dan aku ngerasa kayaknya pasti banyak deh ibu-ibu yang bisa pengen seperti ini juga, pengen ngerasain juga gimana sih rasanya kita bangun pagi tuh ngerasa seger, bukan yang ngerasa kayak pegel betul, gitu loh. ya, bukan yang ngerasa malah cranky ya ibunya ya, iya, iya. karena Karena ibunya kurang tidur juga. betul, 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 karena nidurin anaknya, kalau tadi kita cerita ya sama Ayu, kalau aku tuh kayak nidurin anak aja tuh penuh dengan energi gitu ya. Jadi kayak pas mau tidur, aduh, bangun-bangun juga, aduh, kayaknya tidurnya nggak cukup-cukup karena kelamaan nidurin bayi gitu kan. Nah, udah kita langsung aja nih kayaknya ya, langsung berbagi 7 tips yang bisa Gio bagi ke keluarga 7 bulan, cara menidurkan balita. Dimulai dari tips pertama pastinya. Oke, tapi gini, sebelum aku mulai ke tips itu, aku pengen samain persepsi dulu nih. Kalau misalnya kita Ya, bicara soal balita, berarti usianya sekitar 1 sampai 5 tahun ya. Karena kan kalau Yes. misalnya kayak anak usia 5 tahun. Nah, terus juga aku pengen samain persepsi ketika orang tanya aku soal minta tips tidur balita nih. Tipsnya tips buat apa dulu? Apakah benar nih Hmm. kita goalsnya pengen supaya supaya anak bisa tidur sepanjang malam gitu. Iya, Jadi betul. kayak aku pengen samain persepsi dulu kalau Mm-mm. tips ini adalah supaya anak bisa tidur malam, yang mana kan sering itu yang jadi Iya, masalahnya ibu-ibu ya. Terus kayak ya, tadi betul, betul. Bu Ayu bilang apa namanya, anaknya susah tidur siang gitu ya. Ya sebenarnya itu isu-isu yang common di anak-anak usia 1 sampai dengan 5 tahun, toddler, terus preschooler hmm, kayak gitu. Nah, intinya kalau misalkan kita mau anak supaya dia bisa tidur malamnya enak, bisa tidur nyenyak sepanjang malam gitu. Mm-mm. Mm. Intinya kan satu sebenarnya, kita penuhin dulu kebutuhan dia. Oke. Karena hmm, basically kalau dia udah ngerasa kebutuhan dia terpenuhi, artinya dia itu akan merasa nyaman, and then finally dia bisa tidur. hmm, Nah, Hmm. seringkali gini, soal kebutuhan itu kita udah tahu belum sih kebutuhan yang sesuai buat usianya si anak itu, si Mm-mm. anak usia 1 sampai dengan hmm, 5 tahun ini, jangan-jangan kita set ekspektasi yang di luar hmm, kemampuan dia secara perkembangan hmm, gitu. So kita kayak kita coba cari tahu dulu deh kebutuhannya atau perkembangan anak usia 1 sampai dengan 5 tahun ini di mana sih, ya kalau kita bicara anak-anak umur segini kan biasanya mereka itu lagi punya yang namanya big feelings ya, jadi kita masih sering lihat kayak tantrum kayak gitu-gitu karena mereka kayak hmm, Hmm. masih baru mengenal mengenal perasaan, terus juga Iya. hmm, eh, mereka itu lagi belajar soal object permanence. Nah, object permanence ini maksudnya gini, mereka itu belum belum ngerti kalau misalkan ibunya tidak ada atau caregivernya mereka tidak ada, itu misalkan cuma di ruang sebelah atau misalkan cuma lagi masak. hmm, Karena simply mereka itu taunya kalau nggak kelihatan di depan mata ya ya nggak ada gitu, dan mereka itu hmm, ketakutan banget buat kehilangan figure attachment-nya dia kan kayak hmm, gitu. Ya. So kita kita set ekspektasi dulu. Terus anak-anak usia di segini di usia segini tuh biasanya mereka lagi yang namanya bangun kepercayaan dengan dunia hmm, sekitarnya mereka nih. Mereka itu lagi di hmm, tahap building trust dengan the world gitu, dengan dunia sekitar mereka. Terus mereka juga lagi pengen-pengennya nunjukin kalau mereka itu adalah satu individu yang mandiri. hmm, Ya, terus kayak makanya mungkin kayak
sering nggak sih kita kayak ngedenger anak bilang, kita udah kasih tahu misalkan ini saatnya mandi ya, and then dia kayak bilang, nggak Atau nggak mau dibantuin gitu. ya benar. Kayak waktu tidur kayak tadi apa minta misalkan ke toilet dulu, atau kayak tiba-tiba dia bilang lapar, atau tiba-tiba dia By Ya. time ya. kali lagi deh buku gitu ya. Ha-ha. So memang di usia-usia segini tuh yang jadi elemen penting dari anak itu untuk tidurnya anak itu adalah satu gini, masalah komunikasi. So mereka juga lagi belajar, perkembangan bahasa mereka lagi tinggi-tingginya, lagi meledak-meledaknya. So komunikasi, terus kayak mereka udah mulai bisa verbal kan, terus mereka mulai bisa nunjukin kemauannya mereka lewat komunikasi. Dan itu yang mana itu sebenarnya oke, dan itu sebenarnya bagus dan dibutuhkan untuk perkembangannya dia. Tapi memang sering banget itu buat kita sebagai orang tua, buat kita sebagai ibunya tuh kayak, oh ini lama banget nih kayak gini. Iya nggak sih? Benar-benar ya. Oke. Terus juga soal nutrisi, ini nggak kalah penting ya, soal asupan. Terus juga soal emotional well-being, karena itu tadi dia usia-usia segini lagi lagi punya banyak big feelings gitu. Iya. Terus juga soal consistency gitu. So setelah kita udah samakan apa yang kita bisa expect dari anak usia segini, and then baru kita masuk nih ke tipsnya apa aja yang bisa kita lakuin. Kalau misalkan apa goals kita tadi adalah supaya anak bisa tidur malamnya panjang atau bisa tidur malamnya nyenyak. Yang pertama mungkin mama-mama atau ibu-ibu bisa lihat dari soal nutrisi dulu nih, perhatiin nutrisi balita, karena gini, mungkin ini terdengar agak klise ya, soal nutrisi ini ya, kayak whole food, makanan sehat kayak gitu ya, udah pasti kita usahain kan. Tapi gini, kalau memang makanan-makanan yang kayak ada zat aditif, terus kayak pewarna, terus kayak gula tambahan kayak gitu-gitu, pengawet itu tuh sebenarnya punya take place loh di otak anak. So perhatikan itu. Kalau misalkan kayak toddler kita kayak bener-bener atau balita kita tuh kayak bener-bener sulit untuk diam, terus kayak dia kesulitan banget buat tidur, no matter kita udah ngasih apapun. Perhatikan itu, apa yang dimakan dia sehari-hari, apa yang masuk ke tubuh dia sehari-hari. Terus juga pastikan yang ya maksudnya kayak jumlah udah pasti ya, itu kayak jumlahnya yang cukup. Terus frekuensinya juga yang menurut usia, misalkan 1 tahun sama 5 tahun kan kebutuhan kalorinya beda, frekuensinya juga beda. Mungkin yang 1 sampai 2 tahun itu masih ada menyusu. Mungkin kebanyakan yang 2 sampai 5 tahun mungkin udah nggak begitu menyusu. So itu kayak mesti diperhatikan. Terus juga yang selanjutnya soal level aktivitas sama gerak anak. Itu juga diperhatikan gini. Di 5 tahun pertama anak itu kan pertumbuhan mereka itu lagi pesat-pesatnya tuh. Lagi tubuh dan otak dia itu lagi butuh banyak stimulasi. So selagi anak itu bangun, selagi dia nggak tidur, itu adalah waktu anak untuk menerima pelajaran. So whatever we do, selagi anaknya lagi bangun, misalkan entah itu sesimpel kayak mandi, atau dia main, atau mungkin berantakin barang, itu semua stimulasi buat otaknya dia, dan itu dia perlu loh. Gitu. Jadi even aku bilang tidur itu penting, tapi waktu bangun dan stimulasi buat tumbuh kembang dia juga penting. Gitu. So diperhatikan itu. Nah terus ketika dia tidur nantinya si stimulasi saat dia bangun ini itu dia restore di otak dia simpan di otak dia. So itu kenapa kayak waktu bangun sama waktu tidur itu sama pentingnya. Gitu. Terus juga terus kalau misalkan yang main yang paling gampang nih yang mendukung buat tidur adalah mungkin main di outdoor atau main di luar ruangan yang dikasih matahari, ada suhu ruangan kayak gitu. Mereka itu anak-anak itu kan punya, bukan anak-anak aja sih, kita even dewasa pun kita tuh punya yang namanya melatonin atau famous sebagai hormon ngantuk gitu. So ketika
kita lagi di bawah sinar matahari, kita lagi berkegiatan, kita kena suhu ruangan segala macam, itu melatonin kita, tubuh kita lagi produce melatonin. Sehingga waktu tidur, anak-anak itu bisa rilis melatonin itu buat dia bisa dengan mudah tertidur dan dia bisa masuk tidur. Oke. Nah, terus ya maksudnya gerak-gerak ini kan nggak harus kayak maksudnya bukan berarti harus ditemenin selamanya. Karena aku juga ngerti Mawai juga punya kesibukan selain main sama anak, ya kan? Harus nyiapin MPASI. Terus harus mungkin ada kerjaan, ya kan? So be okay kalau misalkan anak juga punya waktu me time-nya. So bukan cuma mama dan ibunya aja ya. Iya, benar ya. Jadi anak-anak juga kasih aja mereka me time, tapi nggak perlu dipaksain kayak karena harus me time sendiri nih gitu sejam gitu enggak. So semaunya dia. Kalau misalkan dia kayak lagi seru main sendiri, ya udah kita amatin aja, kita nikmatin aja waktu dia lagi seru itu, dan kita bisa ngerjain yang lain. Gitu. Oke, terus kita masuk ke tips yang ketiga ya. Ya benar ketiga. So, kita bicara juga soal emotional well-being-nya atau gimana cara kita fulfill love tank-nya anak gitu. Karena itu tadi ya, basically yang bisa ngebuat anak ngerasa nyaman, ngerasa aman, itu akan membantu buat anak bisa tidur dengan mudah. Ya, kalau misalkan kayak usia-usia batita sih lebih ininya tuh yang masih berasa itu adalah separation anxiety. Nah, separation anxiety itu karena anak-anak itu lagi belajar soal object permanence tadi. So, mereka itu separation anxiety itu kayak anak itu takut ditinggalin. Pernah nggak sih kayak kita cuma lagi main-main terus kita pergi ngapain bentar terus anaknya kayak ngekor terus. Nah, itu ada masa-masanya anak itu seperti itu, mau nempel terus, atau mereka itu ngerasa cemas kalau berpisah sama caregiver-nya mereka, gitu. Nah, biasanya umumnya separation anxiety ini kayak grafik, kayak Vic and Sally gitu. So kadang ada saat-saatnya dia lagi tinggi separation anxiety-nya, ada saatnya dia nggak kelihatan. Jadi bisa naik turun ya. Benar, di 2 tahun pertama kehidupan anak. Nah, cuma karena anak-anak yang sekarang mungkin kayak angkatan pandemi ya. Jadi kayak lebih jarang ketemu orang, mungkin kayak bisa sampai 2,5 tahun gitu. Nah, buat kita tackle gimana supaya si anak ini nggak terlalu cemas, gini, kita nggak bisa bilang kalau dia itu nggak akan cemas. Tapi kita bisa ngelakuin sesuatu buat ngebantu dia ngerasa lebih nyaman nih. Misalnya dengan kita kasih dia lebih waktu one-on-one, yaitu main yang benar-benar intensional, yang benar-benar cuma berduaan doang. Nggak harus kayak maksudnya siapin mainan yang aneh-aneh atau yang ribet-ribet. Mungkin sesimpel kayak mandi bareng, sarapan bareng, kayak sarapan sambil ngobrol berdua kayak gitu. Itu udah bisa ngisi love tank-nya dia. Terus kayak kalau misalkan kita yang benar-benar sibuk banget atau mungkin kita ibu bekerja biasanya yang waktunya itu sulit banget gitu buat bisa spend one-on-one time sama anak, mungkin kayak setiap pagi 15-30 menit main bareng di kamarnya dia juga oke banget. Itu bisa create positive memory ya kan sama anaknya buat main bareng di kamar dia. Jadi dia bisa asosiasiin kalau kamar dia itu juga ada memori indah nih. Jadi bukan cuma buat tidur doang gitu. Karena buat anak-anak ini kan tidur itu sebenarnya kegiatan yang boring buat mereka. Karena tidur itu ya cuma tidur, diem, terus ya ngapain lagi gitu. Mereka itu punya ketakutan kalau di luar itu mungkin orang tuanya lagi have fun atau mungkin di luar orang tuanya main. Dan ini yang lucu banget. Ada yang pernah anaknya, maksudnya mamanya sempat ngobrol sama anaknya dan dia bilang, aku nggak mau tidur karena apa? Aku takut nggak bisa main lagi gitu. Jadi kayak mereka tuh fear of missing out gitu loh. Gitu. Kayak takut berkurang waktu mainnya ya karena tidur gitu ya.
ya apalagi kayak usia segini kan lagi Mm. pengen-pengennya tuh main, lagi seru-serunya Iya. kan. Iya, iya, iya. Kayak dunianya dia deh Iya, iya, gitu. betul, So betul, betul. isi dulu nih love time-nya dia, tangki cinta dia, supaya dia ngerasa nyaman, dia ngerasa secure, and then dia bisa tidur Hmm. malam, even antara itu dia mau tidur sendiri atau masih ditemenin, tapi Iya. hopefully dia bisa tidurnya dengan mudah, terus dia juga bisa tidurnya panjang gitu. Hmm. Oke. Nah, terus yang Oke. Tips selanjutnya. Oke, tips selanjutnya nih soal tidur itu sendiri, kebutuhan tidur itu sendiri. Eh, kita harus tahu juga kebutuhan tidur yang sesuai dengan usia anak. Karena Hmm. yang kita mau cegah itu adalah kondisi di mana anak itu overtired atau undertired. Hmm. Nah, kalau anak balita overtired atau terlalu capek, itu malah kelihatan seperti nggak capek sama sekali. So, anak-anak ini dia punya wake windows dan bedtime windows, di mana mereka itu punya waktu-waktu di mana mereka yang sebenarnya bisa dengan mudah tertidur. Nah, kalau kita kelewatan waktu ini, kelewatan windows ini, yang saatnya seharusnya dia tidur dengan mudah ini, terus kita belum tidurin dia, dan akhirnya dia jadi lebih bersemangat, lebih bertenaga, nah dia bakalan kelihatan restless, kayak maksudnya nggak bisa stop, malah jadi mungkin ngobrolnya jadi lebih aktif, terus atau mungkin malah kegiatan fisiknya malah jadi lebih aktif. Karena ketika anak ngerasa capek, itu mereka punya hormon stres atau kortisol itu naik di tubuh mereka. So, ketika kortisol itu naik, ketika hormon stres itu naik, mereka akan lebih sulit buat mereka bisa menenangkan diri. So, itu yang kita mau cegah dengan kita tahu dulu nih kebutuhan tidur yang sesuai dengan usia dia seberapa, kayak gitu. Terus kita juga mau cegah yang namanya kebalikannya overtired, yaitu undertired, yaitu dimana sebenarnya ya belum waktu dia tidur, dia belum ngerasa cukup capek untuk dia bisa tidur dengan mudah dan bisa tertidur dengan panjang gitu loh. So, terus ya itu sih tadi kenapa kita mesti tahu soal kebutuhan tidur usianya sendiri. Perlu dibocorin berapa kebutuhan tidurnya? Boleh banget. Perlu Gio, banget. please. Langsung barengan ya. Oke, so gini. Kalau anak-anak usia 1 sampai dengan 5 tahun kita ambil range aja. Ini kan rata-rata ya. Bukan, maksudnya setiap anak itu bukan pasti angkanya seperti ini, karena kembali lagi setiap keluarga itu berbeda, setiap anak itu juga kebutuhannya berbeda. Tapi kalau misalkan kita bisa rata-ratain, anak-anak usia 1-2 tahun itu biasanya dia masih butuh tidur siang 1-2 kali. Di mana 1-2 kali ini tidur siangnya itu dengan total durasi sekitar 2-3 jam. Oke. Terus tidur malamnya biasa anak 1-5 tahun masih butuh sekitar 10-12 jam sih. Yang beda adalah kebutuhan tidur siangnya. Nah, kalau kayak anak umur 2-3 tahun itu biasanya butuh 1 kali, masih butuh 1 kali tidur siang, yang biasanya 1-2 jam itu udah cukup buat dia bisa cukup rest gitu. Karena kan sebenarnya kunci dari tidur malam bisa panjang itu juga di siang harinya nih. Gimana kita mempersiapkan dia di siang hari supaya di malam harinya dia bisa tidurnya enak. Sama sebaliknya ketika tidur malamnya dia enak, itu juga bakal mempengaruhi dia di siang hari, gimana moodnya, gimana nanti tidur siang. So sebenarnya saling keterkaitan ya. Terus juga kayak misalkan anak-anak umur 3-4 tahun sebenarnya mereka udah usia yang mulai berkurang nap time-nya atau tidur siang. Bahkan anak-anak usia 4-5 tahun mungkin udah nggak butuh tidur siang sama sekali. Dalam arti jadi itu kenapa tadi kayak Bu Ayu bilang Kelana susah bobo ya, kebobo siang. Karena memang usia segini tuh 4-5 tahun mereka udah nggak begitu butuh tidur siang, kecuali badan mereka ngerasa benar-benar capek banget gitu. Jadi ya tidur itu kayak cuma singkat, mungkin kayak cuma 20-30 menit untuk sekedar mengistirahatkan power nap gitu ya.
benar. Mm-mm. Gitu, supaya dia tidur malamnya dia tetap bisa dapat tidur yang panjang 10 sampai 12 jam itu. Oke. Karena tidur Mm-mm. yang panjang itu lebih restoratif untuk otak, untuk tumbuh kembang anak juga, kayak gitu. Ya, Oke, oke, oke. Oke. Semoga ibu-ibu yang galau seperti aku terjawab ya barusan. terjawab ya. Tapi ini pernyataan Gio juga sebenarnya menjawab pertanyaanku, kenapa anakku kalau misalnya habis sekolah ya, dia tuh bisa bobo siang gitu ya. Bobo siangnya memang bener, paling sekitar 30 menit ya, nggak nyampe 1 jam. Tapi begitu dia nggak sekolah nih, kayak kemarin kan lagi sakit ya, lagi agak batil, jadi nggak aku sekolahin, bener-bener nggak tidur siang. Ternyata Padahal aktivitasnya emang bener ngaruh ya, bener dia bikin capek, badannya butuh bobo. Aku jadi belajar nih, kayak udahlah nggak usah maksain anak buat bobo siang ya Bu Ayu. Kalau memang ternyata badannya mereka, daripada kita cranky doang, kesian ya anaknya juga. Iya. Nah, mungkin boleh diakalin dengan gini, mungkin anak-anak usia yang udah mulai nggak tidur siang kan, gimana pun ya, ibunya tetap tetap butuh me time ya. Tetap butuh Mungkin siang tidak hari ini ya, mindful. siang hari yang damai ya. Iya benar. benar. Ya, mungkin bisa bisa di convert, instead of dia tidur siang, mungkin bisa diganti jadi quiet time. Jadi dia bisa, terserah deh kamu di kamar mau ngapain aja, kamu mau baca buku atau kamu mau bawa beberapa mainan kamu, tapi sekarang waktunya kamu istirahat istirahat nih. Kita semua mau butuh istirahat nih. Kita Tapi belajar convert aktivitas. aku punya pengalaman lucu soal kalau justru aku curiga kalau malah dia terlalu hening, tidak ada suara karena terakhir kali dia terlalu hening, tidak ada suara, dia mencukur rambutnya sendiri. Serius, dia cari aktivitas ya. Oke, sekarang waktunya hening ya, oh gitu. Dia cukur rambutnya. Dipersiapin maksudnya dalam arti safety-nya ya. Jadi misalnya dia misalkan benar. di kamarnya dia sendiri, kita pastiin dulu kita udah baby proof Yes, dulu nih yes, ruangannya. benar. Udah merasa aman buat kalau misalkan ya udah kamu main apa aja, aku sudah amankan kok. Iya, benar. Gunting-gunting meskipun itu gunting kertas ya, Bu Ibu, tolong singkirkan. Iya. Takutnya dia eksperimen sendiri ya dengan rambut. Benar, benar. Oke, silakan dilanjut. Tadi udah tips keempat Tips ya. keempat. Sudah tips keempat Iya. ya. Lanjut, silakan. Oke, nah itu tadi kenapa sih kita di tips keempat kan aku bahas soal kebutuhan tidur dia supaya Yep. dia tidak mencapai kondisi di mana dia itu kelewat capek yang malah dia itu susah buat nenangin diri dia, ya kan? Nah tips selanjutnya itu berhubungan dengan itu, gimana cara kita sebagai orang tua kita bisa bantu anak itu untuk menyiapkan atau menenangkan diri dia, gimana mereka itu kan simply belum ngerti gimana aku bisa stop dan gimana aku bisa relax buat tidur gitu. Yes. So ada hal-hal yang kita bisa bantu si anak supaya dia itu bisa ngerasa relax dan akhirnya nyaman dan enak buat dia tidur. So sering banget aku temuin gini, kalau misalkan orang tua yang udah punya bedtime routines ya, biasanya sih udah pasti punya nih, setiap rumah pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakuin kayak dari waktu anak setelah makan malam terakhir sampai dia benar-benar tidur, itu ngapain aja. Nah itu yang biasanya jadi bedtime routines anak. Cuma yang sering aku temukan ketika anak ini kesulitan untuk tidur adalah gini, cukup nggak sih bedtime routinesnya itu? Dalam arti mereka cukup intensional nggak buat ngelakuin itu? Atau jangan-jangan kayak kita mamanya kayak udah, aduh cepetan nih tidur, ayo begitu masuk kamar tutup pintu, tarik selimut, and then berharap dia tidur gitu. Padahal dia itu lagi kesulitan nih yang tadinya dia ketawa, apakah ini seperti cerita ini? Saya merasa tersindir kalau udah buru-buru, ayo kita tidur. Karena ibunya mau cepet-cepet buka laptop di malam hari ya kan, ada harus yang dikerjain. Kadang udahlah kita nggak usah bedtime rutin dulu, biasanya baca buku. Tapi memang kalau aku ada fase kayak gitu, ayo let's go, matiin lampu, langsung bobo. Cuma kayak ya udah nyalain aromaterapi seperti udah pada bobo, ternyata enggak. Iya, karena mereka kayak butuh transisi sebenarnya, karena kan mereka ini usia yang lagi
aktivitas fisiknya tuh aktif banget nih, jumpa-litan, Hmm. loncat-loncat di luar. Terus tiba-tiba dia disuruh ke aktivitas tidur yang kegiatannya itu benar-benar ya tubuhnya tuh diem aja, nggak ngapa-ngapain selama 10 sampai 12 jam gitu loh. Jadi Hmm. kasih mereka itu waktu buat mereka bisa transisi nih dari yang aktivitas jumpa-litan tinggi stimulasi ke Hmm. aktivitas yang rendah stimulasi, yang akhirnya otaknya dia itu bisa ngerasa istirahat, relax gitu loh. Kayak misalkan kayak tadi mungkin yang biasanya kita ganti piyamanya di luar atau di kamar mandi, mungkin bisa ganti piyama di kamar. Terus mungkin yang biasa kita begitu masuk kamar langsung matiin lampu langsung tidur, mungkin bisa cari kegiatan dulu nih yang menyenangkan buat dua-duanya ya. Buat dua-duanya loh, buat yang nemenin juga buat anaknya. Karena ketika kita buru-buru, anak kita bisa 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 ngerasain itu. Merasakan. Kayak Iya bener. Kadang kamu kenapa sih mau matiin aku lampu suruh bobo? Kamu mau nonton Netflix ya? Atau kamu mau buka laptop ya? Curiga, Udah nyadar. curiga dia. Iya udah tahu agenda mamanya. itu kita boleh banget cari kegiatan yang kita berdua bisa enjoy, sehingga ketika kita masuk kamar terus kayak kita misalkan kalau aku misalnya sama anakku suka cerita, terus kayak misalkan suka baca buku bareng, mungkin kayak kita bisa sambil tiduran baca buku bareng yang kita berdua bisa enjoy momen itu, kita bisa Iya. benar-benar kayak maksudnya justru menanti-nanti momen bedtime routines itu, instead of kayak yang berharap aduh cepetan deh ini yang penting tidur gitu loh. Betul. Anak juga bisa ngerasa ya kalau ibunya nggak buru-buruin gitu ya. Kok buru-buru banget baca bukunya gitu ya? Mau kemana sih, Ma? Buru-buru banget. Oke, jadi harus yang menyenangkan buat anaknya juga gitu ya, Gio ya. Oke. Bisa enjoy gitu. Oke. Anak-anak itu sebenarnya mereka itu thrives dengan rutin. So dengan adanya bedtime routines itu ada urutan-urutan kegiatan yang dimana buat otak mereka itu tahu kalau berarti kalau sekarang kita baca buku, terus kita misalkan cuci kaki, terus kita pakai selimut, and then kita berarti habis itu udah tidur gitu. Jadi kayak dia udah tahu urutannya. Nah, dengan dia tahu dan dia bisa memprediksi itu tuh ngebantu anak untuk ngerasa aman. So, yang akhirnya dia itu bisa lebih confidence buat dia mungkin tidur sendiri atau dia bisa dengan mudah nyaman tertidur. Iya. Ya. Jadi emang perlu konsisten ya kita tiap harinya ya ngejalaninnya ya. Oke. Nah, itu sih yang selanjutnya nih, yang penting tipsnya lagi adalah soal konsistensi. Karena anak-anak usia segini itu gini, bukannya mereka berniat mau ngerjain kita, atau bukannya dia berniat kayak sengaja bikin kita tensi ya. Gitu ya. Mau ngeprengin orang tuanya dia kayaknya. Enggak ya Bu Ibu ya. Jadi emang dia itu lagi cara belajar dia mengenal dunia itu ya memang seperti ini. Mereka tuh kayak nyari tahu batasannya mereka itu sampai mana sih. Kayak misalkan mungkin waktu tidur kayak oh ya kemarin aku dia udah tahu nih prediksi kalau misalkan habis baca buku pakai selimut tidur gitu. Terus kayak hari ini dia kayak pengen belajar aja kayak kalau aku bilang aku pengen toilet dikasih dulu nggak ya, aku bisa menunda waktu tidur aku nggak ya, kayak gitu loh. Jadi emang kayak cara belajar mereka itu seperti itu. Memang mereka itu lagi di usia-usia cara belajar mereka adalah mengetahui batasan mereka sampai mana sih mereka bisa menego sesuatu kayak gitu. Emang cara belajarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang mungkin kayak suka nunda-nunda waktu tidur atau kayak belum mau tidur diajak tidur stay kenapa gitu, atau kayak misalkan tiba-tiba pengen minum satu kali lagi, pengen ke toilet lagi, pengen baca buku lagi, pengen nyanyi lagi satu kali lagi, satu lagu lagi, tapi nggak selesai gitu ya. Coba diperhatiin cara komunikasinya gitu loh. Kayak maksudnya kita juga maksudnya kita as orang tua juga bisa prepare, jadi sebelum dia kayak alasan ada kutip ya, alasan dia bilang kayak maksudnya pengen ke toilet lagi, pengen pengen baca buku lagi kayak gitu, kita siapin dulu. Kita make sure dulu kalau
aku nih sebagai ibunya udah penuhin dulu nih kebutuhan dia udah Iya. makan kok, barusan udah makan, udah minum Hmm. kok, Iya, dan iya. 10 menit yang lalu kita baru habis dari toilet gitu, dan dia Ah, mau ke ah, toilet ah, lagi gitu ah, kan, ah, nggak ah, nggak ah, mungkin gitu loh. ah, So ah, dari ah. situ kita bisa tetepin batasannya kita. So apa yang Oke. kita Hmm. oke dan apa yang kita nggak oke, apa yang kita sebagai orang tua kita bisa kontrol, kita bisa sediain, apa yang bagian anak buat kontrol. Misalnya kayak gini, eh, yang mama bisa kontrol atau yang ibu bisa kontrol adalah gini, waktu tidur. Kita tahu misalkan Hmm. kita mau set setiap hari dia tidurnya jam 7, atau misalkan hari ini kita mau tidurnya dia jam 8 gitu ya. Itu hal yang kita bisa kontrol, dan kita nggak mau nego nih. Pokoknya jam 7 waktu tidur, jam 8 Tidur. waktu tidur gitu. Hmm. Tapi anak juga dia tuh pengen nunjukin power-nya dia pengen nunjukin kalau aku tuh juga individu loh, aku tuh punya pendapat, Punya mau juga ya gitu. gitu. So mungkin yang dia bisa kontrol apa, misalkan sekarang waktunya tidur, ini udah jam 7 waktunya tidur, aku tahu mungkin kamu belum mau tidur, tapi sekarang waktunya tidur gitu. Jadi kita tetap pegang batasan kita, tapi kasih dia pilihan yang dia bisa kontrol juga. Tapi kamu boleh pilih hari ini mau ditemenin bedtime rutin sama mama atau sama papa. Mungkin kamu boleh pilih hari ini mau pakai piyama yang warna ini atau warna ini. Atau hari ini kamu boleh pilih mau baca buku yang ini dulu atau yang ini dulu. Kayak gitu. So ada porsinya. Jadi kasih apa yang kita bisa kontrol, apa yang dalam kontrol kita, dan apa yang anak punya kontrol juga. Sehingga dia juga bisa independensi juga. Ya yang paling penting adalah lakuin terus juga ucapin terus ke anaknya, supaya dia itu lama-kelamaan bakalan terima nih message dari orang tuanya, oh berarti mama itu udah nggak bisa dinego, pokoknya kalau jam 7 waktu tidur ya waktu tidur, tapi aku bisa milih ini gitu. So dengan konsisten kita kasih tahu dia, kita terapin terus kayak gitu sih. Itu yang Oke. Jadi kita bisa tetap kasih pilihan ke dia, dengan tetap kita juga pun punya batasan-batasan sebagai orang tua ya, gitu ya. Tanpa mengurangi dia juga sebagai manusia, meskipun si anak kecil juga punya keinginan sendiri gitu ya, seperti itu ya Gio ya. Ih menarik banget. Masih adakah tips lainnya? Ya sebenarnya sih tipsnya itu aja. Tapi gini, yang terakhir mungkin ini lebih tips buat ke orang tuanya ya. Jangan lupa kalau despite kita udah siapin yang itu tadi, kita udah cari tahu, kita udah belajar nih repot-repot kebutuhannya, kita udah rapin, kita udah konsisten tiap hari sounding kayak gitu ya. Tapi jangan lupa juga ruang dan waktunya adalah it takes time buat kita bangun yang namanya suatu kebiasaan baru. And then ya apapun itu merubah kebiasaan atau kita sedang membangun kebiasaan baru itu butuh waktu dan konsistensi. Jadi fokus dia sama nyiapin healthy sleep habitnya anak. Ya terus juga kita harus kasih dia itu kesempatan. Dalam arti gini, dengan kita kasih anak kesempatan, itu artinya kan kita menaruh kepercayaan kita buat dia. Kalau kamu ini bisa nih figure out, mama percaya, ibu percaya kamu pasti bisa figure out. So kasih dia kesempatan, itu dia akan merasa kalau orang tua aku percaya aku, and then finally itu bisa ngebangun kepercayaan diri si anak itu sendiri. Gitu. Nah masalahnya adalah apakah kita udah kasih kesempatan yang cukup, apakah kita udah kasih kepercayaan kita ke anak kita, kayak gitu. Terus juga mungkin kayak sesimpel kayak misalkan kita kadang ngasih dia kesempatan, kayak misalkan dia benar-benar coba tidurnya dia sendiri ya, mungkin itu juga salah satu contoh ngasih anak kesempatan, karena kita percaya kalau ya udah kamu bisa kok figure out ini gimana caranya, mama temenin prosesnya, tapi ya mama percaya kamu bisa figure out caranya, kayak gitu. So kasih ruang dan kasih mereka kesempatan, kasih waktu. Oke, jadi sudah 7 tips tidak terasa ya. Jadi 7 tips yang terakhir tadi, beri ruang dan waktu, juga mungkin beri ruang dan waktu maksudnya biar ada proses aja dulu gitu ya, nggak mungkin ya langsung malam ini pokoknya aku mau terapin 7 tips. 7 harus tips berhasil. Ya. Sabar, betul. Jadi harus sabar, ada proses bertahap, ya. gitu ya.
Dan yang terpenting poin terakhir tuh menurutku tadi kasih kepercayaan ke anak juga ya. Biarkan juga dia bisa latih dirinya sendiri ya bahwa oh cara aku mau tidur yang nyaman buat aku ternyata seperti ini. Kayak gitu juga itu penting buat orang tua perhatikan ya ketika mencoba membangun sleep training bagi anak-anaknya. Nah, karena bintang tamu kita sangat menarik hari ini, aku udah punya beberapa pertanyaan. Aku bahkan sudah buka nih kolom pertanyaan ya yang bisa keluarga 7 bulan tulis ingin ditanyakan ke Gio. Gio, aku udah ada beberapa yang masuk. Ini aku lagi baca-bacain. Mungkin kita bisa mulai ada nih di sini aja udah ada 7 pertanyaan Gio. Tapi aku akan coba seleksi ya. Pertanyaan pertama, anakku masih nenen sebelum tidur dan tengah malam saat tidur. Usianya 19 bulan. Tapi dia suka kebangun-kebangun nih. Apa yang harus aku lakukan? Jadi kalau tadi kan mungkin 7 tips tidur biar anaknya bisa lebih pules ya sepanjang malam. Tapi bagaimana ketika anak yang memang masih nenen, terus anaknya tidur terus kebangun lagi, dan anaknya nih tadi usia 19 bulan gitu. Oke. So gini, kalau misalkan di usia 19 bulan, gini dulu, aku mau tanya dulu, apakah dia tumbuh kembangnya oke dalam arti berat badannya, pertumbuhannya, apakah itu semua oke? Terus juga apakah orang tuanya keberatan atau enggak buat misalkan nidurin dia dengan cara dinenenin? Jadi dia kayak punya kenyamanannya itu adalah dengan cara nenen. Kalau misalkan pertumbuhannya nggak ada masalah, dokter juga nggak ada concern apa-apa soal itu. Terus mamahnya juga masih merasa nyaman buat oke aja gitu. Ya lanjutin aja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Karena juga nggak jarang orang tua yang kayak maksudnya cuma worry aja, kayak maksudnya sekarang kan apalagi misalkan ada video viral, anaknya bisa tidur sendiri gini-gini. Maksudnya lagi itu nggak mengganggu tumbuh kembang dia, dan orang tuanya juga sebenarnya enjoy bisa tidur sama anaknya. Nggak apa, lanjutin aja. Kalau yang soal tidur sendiri, mungkin itu tadi, mungkin kasih dia kesempatan. Kalau misalkan memang si mamahnya yang tadi yang nanya pengennya anaknya bisa tidur sendiri, kasih dia kesempatan, kasih ruang sama waktunya. Udah disediain belum? Gitu. Oke. Tadi sudah dibahas ya di 7 poin tadi ya. Betul ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Nurul. Nah, sebetulnya pertanyaan ini datang dari temanku via WA. Dia nanya, sebetulnya ada nggak waktu yang ideal kalau anak-anak itu sudah waktunya pisah kamar atau sleeping independent dari orang tuanya? Kalau dari Gio bagaimana tanggapannya? Ada nggak sih misalnya idealnya itu dilihat dari umur atau kesiapan anak atau bahkan juga kesiapan orang tua ya? Karena kalau aku pribadi sebenarnya orang tua yang masih sangat menikmati co-sleeping gitu ya, walaupun anakku udah mau 6 tahun nih, aku masih menikmati itu gitu. Nah kalau dari Gio sendiri sebetulnya ada nggak sih pakemnya anak udah bisa independent sleeping itu di usia berapa? Oke, kalau misalkan untuk independent sleeping usia berapa gitu, pakemnya sih nggak ada ya, tergantung kesiapan orang tua. Tapi kalau kita mengacu sama IDAI dan American Pediatrics itu nyaranin di 6 bulan pertama itu anak justru masih harus room sharing untuk mencegah di 6 bulan pertama ya. 6 bulan pertama masih room sharing kamar, at least 6 bulan, preferably sampai dengan setahun. Jadi artinya kayak sekitar 6 bulan sampai setahun itu ya terserah preference dari orang tuanya tuh gitu. Kemudian di atas 1 tahun anak sudah lebih nggak ada resiko, bukan nggak ada sih, tapi jauh lebih rendah risiko SIDS-nya atau risiko kematian mendadaknya itu, so udah boleh pisah kamar. Tapi lagi-lagi lead-nya itu nggak ada usia tertentu gitu, harus tidur sendiri atau sudah harus tidur di kamarnya sendiri, itu nggak ada. So tergantung satu dari anaknya. Misalkan anaknya kayak sudah kita usahakan misalkan kayak itu tadi kita udah usahain nggak mau, dan orang tuanya juga pengen dia tidurnya sendiri, mungkin kayak ada yang disaranin sama dokter anaknya buat dia bisa tidur sendiri juga, and then go ahead. Tapi kalau nggak ada, ya nggak ada sih selagi tumbuh kembangnya oke, mamahnya juga enjoy aja kok tidur bareng anak, nggak apa-apa.
nggak apa-apa ya. Nggak Nikmati apa-apa ya. aja dulu gitu berarti ya, boleh ya dinikmati dulu. Boleh Oke, dinikmati. selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaannya tadi tips mengurangi kebangun-kebangun di tengah malam untuk anak yang sudah lepas nenen. Oke, nah sebenarnya gini, kenapa sih anak itu masih kebangun-kebangun tengah malam? Ada Hmm, dua kemungkinan. Yang pertama dia benar-benar memang butuh. Tadi usianya berapa ada disebutin? enggak disebutin sih. Nggak ada. Oke. Oke, ada anak yang memang masih kebangun-kebangun malam, mungkin kayak Hmm, newborn, terus kayak sampai dengan usia 6 bulan, mungkin dia memang benar-benar masih butuh night feeding itu. Even mungkin ada yang betul. sampai 1 tahun, dia masih butuh uh, apa feeding di malam hari itu. Kalau misalkan memang dia kebangunnya karena kebutuhan itu, ya of course kita Harus kasih dipenuhi. kebutuhan itu. Hmm, Dipenuhi. Hmm. Tapi kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan kebangun-kebangunnya itu dalam arti dia hanya mengasosiasikan karena dia itu percaya kalau dia itu bisa tidur cuma dengan Hmm. nyusu itu dan mamahnya nggak mau lanjutin lagi, and then mungkin itu waktunya untuk buat perubahan gitu loh dengan Oke. proses hmm, tidur ya. Kenapa sih anak itu kayak masih, misalkan asosiasinya tadi nenen ya? Karena gini, hmm, anak-anak dan kita dewasa itu tidur melalui siklus-siklus tidur sebenarnya. So, ketika siklus tidur itu kalau di anak-anak itu kurang lebih satu siklus tidur sekitar 50 menitan. hmm, Nah, anak itu bakalan ketika dia selesai satu siklus tidur dan dia beralih ke siklus tidur selanjutnya, hmm, dia itu bakalan nyari kondisi awal dia tertidur, tadi asosiasinya apa, and then ketika dia peralihan dari satu siklus tidur selesai satu siklus tidur, nyambung ke siklus tidur selanjutnya itu, dia bakalan butuh asosiasi di awal itu. hmm, Gitu. Jadi kayak misalkan di awal tadi dia tidurnya sama mama di gendongan mama, terus tiba-tiba tengah malam dia di kasur sendirian nggak ada mama. Coba hmm. bayangin kalau itu kita. Tadinya kita tidur di samping kita suami kita, terus tiba-tiba kita di ruangan lain kita Iya, sendirian. iya. Kita Iya, pasti betul. Kaget. shock gitu loh. Hmm, Benar. Nah, itu reason kenapa anak masih kebangun-kebangun di malam hari, bisa jadi karena itu. Hmm. Oke, 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 oke. Iya, iya benar. Ada lagi kah Nurul pertanyaannya? Oke, aku rasa cukup ya Q&A-nya. Thank you loh Gio. Nah, sebelum kita closing, aku coba Yes, summarize ya. Karena mungkin tadi yes. ada keluarga 7 bulan yang baru mungkin join di Bergabung. tengah-tengah ngobrol kita. Nah, 7 tips menidurkan balita. Menidurkan dalam arti di sini adalah anaknya bisa bobo nyenyak pula sepanjang malam ya. Panjang Yang malam. pertama, betul. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa yang dikonsumsi anak, nutrisinya sebelum tidur itu apa ya. Waspada atau hindari kafein, jangan dikasih kopi gula aren pastinya anaknya ya sebelum bobo. Iya. Juga waspada Jangan Bu gula, Ibu. kita aja sebelum bobo minum kopi gula aren melek ya, apalagi anak gitu Bener. misalnya. Ya, jadi ibu-ibu harus lebih awas ya sama makanan anak sebelum bobo, makanan ataupun minuman ya. Jangan gula berlebihan, kafein, processed food, atau zat adiktif lainnya juga harus dihindari. Sebaiknya dihindari sebelum bobo. Lalu yang tips kedua, perhatikan level aktivitas dan gerak anak. Ini juga penting. Mungkin kalau aku tadi nangkepnya gampangnya, kalau mau anaknya bobo lebih pules di malam hari, sorenya anaknya biarkan dia bermain, mendapatkan matahari, karena ketika di bawah sinar matahari itu tadi memproduksi melatonin ya, melatonin Yes. yang akhirnya mempermudah anak buat bobo. Jadi biarin aja anaknya naik sepeda sore-sore gitu ya. Mungkin bahasa gampangnya banyakin gerak aja, biar anaknya capek, tidur malamnya juga jadi lebih gampang. Lalu tips ketiga, perhatikan kesejahteraan emosional anak atau emotional well-being. Love tanknya, tangki cintanya diisi dulu nih ibu-ibu sebelum boboin anak. Jangan langsung diocehin gitu ya, anaknya mati lampu ya, kayak gitu aja. Karena si love tank ini penting buat diisi biar anak ngerasa aman dan nyaman untuk bobo gitu ya. Lalu yang keempat, ketahui kecukupan tidur anak sesuai standar Sesuai dengan usianya. usia. Betul, tadi dari Gio sudah sempat share kalau usia 1 sampai 2 tahun itu memang biasanya butuh bobo siang
sebanyak 1 sampai 2 kali. Terus kalau 2 sampai 3 sekali. 3 sampai 4 no, ya butuh tidak butuh, tapi ya oke lah untuk 1 kali tidur siang. Nah, usia 4 sampai 5 kalau anaknya belum mau bobo siang, it's okay, gak apa-apa, gak perlu dioceh-ocehin, tapi anaknya justru bisa dikasih aktivitas lain ya. Mungkin anaknya juga butuh me time, ketika ibunya me time bisa diajarin juga di situ. Dan yang perlu diperhatikan, durasi tidur malam anak balita itu memang di range 10 sampai 12 jam. Gitu. Lalu untuk tips kelima, bantu anak untuk berhenti. Cukupkan bedtime rutin. Ya, jadi nggak langsung masuk kamar. Jangan diulangi kesalahanku ketika terburu-buru ya, ingin membuka laptop di malam hari karena ada deadline, masuk kamar matiin lampu, anak juga bingung apa sih, ini langsung gelap gitu ya. Dari ruang tamu terang benderang tiba-tiba gelap. Tapi ada rutinitas yang bisa dibangun dan baiknya memang konsisten ya. Balik ke kita loncat ke tips nomor 6, baliknya itu memang harus konsisten ngebangun si bedtime rutin ini. Lalu yang tips ketujuh, beri ruang dan waktu baik untuk kita dan juga anak kita terutama ya. Bagaimana biar anak juga bisa lebih mengenal cara mereka yang nyaman buat mereka untuk tidur. Jadi nggak usah terlalu banyak diocehin, nggak usah menganggap anak lagi ngeprank ya Bu Ayu ya. Nggak usah anggap anak lagi, aduh kayaknya lagi uji tensi nih, tensi gue tinggi nggak ya kalau malam gitu ya. Jadi tenang aja karena sebenarnya anak itu bakal tidur kok gitu ya. Iya sih, cuma waktunya aja kapan gitu kadang ya. Waktunya aja, betul. Dan kadang justru dari sesi ini aku malah nyadar sebenarnya mungkin kalau dari aku sih, akunya aja yang kadang kurang sabaran ya. Karena memang kayak butuh, ya ibu-ibu lah kadang kan malamnya memang me time-nya memang di malam ya, kita bisa ngapain, bisa ngerjain sesuatu lain, bisa ngedrakor, bisa buka laptop, macem-macem ya. Jadi mungkin kalau aku dari akunya kayaknya yang mungkin terlalu terburu-buru gitu ya. Kadang abis azan maghrib udah, ayo 6:30 tidur, anaknya masih mau main. Gitu. Tapi oke banget nih emang ngobrol bareng Ibu ya. Yuk kita terapi berjalan ya buat aku dan Bu Ayu. Bener banget. Kita jadi belajar banget ya. Belajar banget cara jadi orang tua itu. Dan benar sebetulnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar tadi terkait co-sleeping ataupun masih mau co-sleeping atau independent sleeping, nggak ada pakemnya sama sekali ya. Gimana kesiapan orang tua dan anak aja. Oke, Bu Ayu boleh mention lagi mengenai tidurisian bagi keluarga 7 bulan yang masih mau mungkin konsultasi ya. Konsultasinya bisa personalize sesuai kebutuhan keluarga 7 bulan, bisa langsung kemana Bu Ayu? Jadi untuk mungkin ke keluarga 7 bulan yang nonton ini, udah perhatiin 7 tips tadi gitu secara general. Cuma mungkin tiap anak itu kan berbeda ya Nurul ya. Bu Gio, kita setuju ya, setiap anak unik, setiap anak spesial, punya kebutuhan masing-masing yang mungkin berbeda gitu ya. Jadi kalau memang kamu punya kebutuhan yang berbeda gitu, kebutuhan lain, kamu bisa mungkin ikut nih atau langsung hubungin Mbak Gio ini, karena Tidurition ini juga menyediakan layanan untuk personalized sleeping training plan dan support serta sleep consultation. Jadi kalau misalkan aku udah tahu tadi 7 tips tadi, tapi cuma kayaknya aku punya kebutuhan yang berbeda deh, anak aku juga punya kebutuhan berbeda. Nah, kamu langsung aja kamu bisa konsultasi langsung sama Mbak Gio, atau kamu bisa coba langsung follow dulu deh IG-nya di @tidurition_sleep consulting gitu ya. Jadi nanti bisa janjian sama Mbak Gio. Aku mau konsultasi nih Mbak gitu. Karena mungkin punya kebutuhan yang berbeda atau kondisi anaknya mungkin tidak bisa diterapkan dengan 7 tips tadi. Jadi bisa ngobrol lebih lanjut lagi gitu. Nah, ini menarik banget sih ya tadi Nurul ya, kayak yang Nurul tadi udah bilang, aku juga jadinya lebih paham ya yang tadinya kenapa sih anak aku kok nggak mau tidur siang sih gitu, kayak harus banget tuh dia tuh harus tidur siang karena aku mau
istirahat gitu. Ternyata Emang yang harus adalah harus aku ibunya. istirahat ya. Benar. Anaknya sebenarnya standar usianya Nah. udah tidak butuh gitu ya. Nah, Bener, jadi itu balik lagi terkadang- ya bertanya ke diri. Iya, benar. Terkadang kita tuh harus sebagai ibu juga kadang harus balik lagi nanya ke diri kita, sebenarnya ini emang anaknya butuh, kebutuhan anaknya Apa atau gue- maunya aku sih? Ya, Atau apa gue maunya mau- aku gitu. Mau buka laptop Iya. gitu ya. Betul. Karena terkadang sebenarnya itu maunya kita. Kayak gitu aja. Jadi nggak Kayak usah udah galau. gitu Ibunya yang kebutuhan ibunya atau keinginan ibunya. Jadi nggak Betul. usah galau ibu-ibu kalau anak kamu usianya udah 5 tahun tapi nggak bobo siang, sebenarnya itu sudah tidak jadi keharusan lagi ya kalau udah usia segitu Betul. ya gitu. Oke, Gitu. Ibu Gio, terima kasih banyak Thank you atas so much pencerahannya. ya. Terima kasih juga buat keluarga Nuju Bulan yang Ya. Iya, yang sudah nonton episode ke-27 atau 28 Ya. ini ya Bu Ayu ya. Kita Benar. insya Allah bulan depan balik lagi menyapa keluarga Yes, Nuju Bulan dengan harus. tema-tema yang kiranya bisa menambah pengetahuan keluarga Nuju Bulan Ibu-ibu. ya sebagai orang tua biar bisa lebih mindful ya nggak ada lebih Oke, informatif benar. pastinya ya. Oke, Pastinya. thank Nah, you mungkin ya untuk Gio. ya, untuk keluarga 7 bulan yang tadi mungkin baru masuk di tengah-tengah atau baru join ya udah telat, jangan sedih karena episode Betul. ini juga akan kita tayangin di YouTube channelnya 7 Bulan Studio ya. Jadi nanti kamu bisa cek-cek nih episode-episodenya Ngobrol Bareng Ibu di YouTube channelnya 7 Bulan Studio. Terima kasih Nurul, terima kasih Thank you, Ibu thank Gio. you so much. Sehat-sehat Terima kasih semuanya. keluarga 7 bulan. Sampai ketemu Bye-bye. bulan depan. Mwah. Bye. Mwah.